Pernahkah kita membayangkan bahwa sesuatu yang kita anggap biasa setiap hari justru terlihat luar biasa di mata orang lain? Inilah yang terjadi ketika seorang turis asal Filipina pertama kali mencoba naik Transjakarta. Bagi warga ibu kota, bus berwarna biru dan oranye ini mungkin sudah menjadi bagian dari rutinitas harian. Melintas di jalur khusus, berhenti di halte-halte yang tersebar di berbagai sudut kota, dan menjadi solusi praktis di tengah padatnya lalu lintas Jakarta. Namun dari sudut pandang orang luar, pengalaman ini ternyata menyimpan kesan yang jauh lebih dalam. Turis tersebut mengaku terkejut sekaligus kagum saat pertama kali menaiki Transjakarta. Ia tidak menyangka bahwa sistem transportasi bus di Jakarta bisa terasa begitu terorganisir, rapi, dan nyaman. Dalam benaknya, ia membandingkan pengalaman ini dengan sistem transportasi di negaranya sendiri, khususnya di Manila. Di sana, memang sudah ada konsep Bus Rapid Transit atau BRT, tetapi menurutnya, suasana dan implementasinya sangat berbeda. Apa yang ia lihat di Jakarta terasa lebih hidup, lebih dimanfaatkan, dan lebih terintegrasi. Ketika ia memasuki halte Transjakarta, kesan pertama yang muncul adalah luasnya area dan desain yang cukup modern. Halte-halte ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menunggu bus, tetapi juga dirancang sedemikian rupa agar memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Ada ruang yang cukup untuk bergerak, sistem antrian yang jelas, serta fasilitas pendukung seperti lift yang memudahkan akses bagi semua kalangan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Baginya, ini adalah sesuatu yang penting, namun seringkali diabaikan dalam sistem transportasi di tempat lain. Ia kemudian memperhatikan bagaimana jalur khusus bus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Bus Transjakarta melaju di jalur yang terpisah dari kendaraan lain, sehingga perjalanan menjadi lebih cepat dan terhindar dari kemacetan yang biasanya menjadi momok di kota besar. Ini memberikan kepastian waktu bagi para pengguna. Mereka tidak perlu lagi khawatir terjebak macet berjam-jam, seperti yang sering terjadi jika menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum lainnya yang bercampur dengan lalu lintas umum. Saat perjalanan berlangsung, ia juga menyadari adanya integrasi yang cukup baik antara Transjakarta dengan moda transportasi lain. Halte-halte tertentu terhubung dengan sistem transportasi lain, sehingga memudahkan penumpang untuk berpindah tanpa harus keluar terlalu jauh atau bingung mencari akses lanjutan. Bagi seorang turis, kemudahan seperti ini sangat berarti. Tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian saat menjelajahi kota yang mungkin belum begitu dikenal. Pengalaman ini membuatnya merenung dan membandingkan dengan kondisi di Manila. Ia menjelaskan bahwa meskipun di Filipina juga terdapat sistem BRT, seperti yang dikenal di jalur utama kota, penggunaannya belum seoptimal di Jakarta. Banyak masyarakat yang masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor. Akibatnya, jalanan tetap dipenuhi kendaraan dan kemacetan menjadi masalah yang sulit dihindari. Sistem transportasi umum belum sepenuhnya menjadi pilihan utama masyarakat. Ia bahkan menyebut bahwa jumlah pengguna sistem bus di Manila masih jauh di bawah Jakarta. Jika di Jakarta, Transjakarta bisa melayani hingga jutaan penumpang setiap harinya, di Manila jumlahnya tidak sebesar itu. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam tingkat kepercayaan dan ketergantungan masyarakat terhadap transportasi umum. Di Jakarta, perlahan namun pasti, masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang dianggap lebih efisien. Salah satu hal yang paling menarik perhatian turis tersebut adalah desain halte yang menurutnya menyerupai stasiun kereta. Halte Transjakarta tidak sekedar tempat naik dan turun, tetapi memiliki struktur yang terencana dengan baik. Ketinggian lantai halte disesuaikan dengan pintu bus, sehingga penumpang bisa masuk dan keluar dengan mudah tanpa harus naik turun tangga tambahan. Ini menciptakan alur pergerakan yang lebih cepat dan efisien, sekaligus mengurangi resiko kecelakaan. Ia juga mengapresiasi keberadaan lift di beberapa halte. Fasilitas ini mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak besar dalam menciptakan sistem transportasi yang inklusif. Tidak semua orang memiliki kemampuan fisik yang sama, dan keberadaan lift menunjukkan bahwa sistem ini dirancang untuk melayani semua kalangan, bukan hanya mereka yang sehat dan kuat. Ini adalah bentuk perhatian terhadap detail yang sering kali luput dari perhatian, tetapi justru menjadi penentu kualitas sebuah sistem transportasi. Selain itu, ia mengamati bagaimana bus Transjakarta dirancang untuk selaras dengan halte. Pintu bus berada di posisi yang tepat, sehingga proses naik dan turun penumpang menjadi lebih tertib dan terasa lebih nyaman.
Tidak ada lagi dorong-dorongan atau kebingungan mencari pintu masuk. Semua terasa lebih teratur dan ini memberikan pengalaman yang jauh lebih nyaman dibandingkan dengan sistem yang tidak terkoordinasi. Dari semua pengalaman tersebut, ia menyimpulkan bahwa keberhasilan Transjakarta tidak hanya terletak pada infrastrukturnya, tetapi juga pada konsep yang diusung. Konsep utama yang ia tangkap adalah bagaimana sistem ini berfokus pada memindahkan orang, bukan kendaraan. Ini adalah pergeseran paradigma yang sangat penting dalam perencanaan kota modern. Ketika fokusnya adalah manusia, maka semua kebijakan dan desain akan diarahkan untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi pengguna. Konsep ini juga berkaitan erat dengan upaya mengurangi kemacetan. Dengan menyediakan transportasi umum yang nyaman, cepat, dan terjangkau, masyarakat akan lebih terdorong untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Ini tidak hanya mengurangi jumlah kendaraan di jalan, tetapi juga berdampak pada kualitas udara dan lingkungan secara keseluruhan. Kota menjadi lebih ramah, lebih sehat, dan lebih layak untuk dihuni. Namun ia juga menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terjadi begitu saja. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk membangun dan mengembangkan sistem transportasi yang berkelanjutan. Infrastruktur harus direncanakan dengan matang, kebijakan harus konsisten, dan implementasi harus dilakukan dengan serius. Tanpa itu semua, sistem yang baik hanya akan menjadi konsep di atas kertas. Ia bahkan menyinggung bahwa di negaranya, salah satu kendala utama dalam pengembangan transportasi umum adalah faktor politik. Banyak rencana yang sebenarnya bagus, tetapi tidak berjalan dengan maksimal karena kurangnya dukungan atau konsistensi dalam pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek teknis, faktor non-teknis juga sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan sebuah sistem. Pengalaman turis tersebut menjadi sebuah cermin bagi kita semua. Kadang kita terlalu fokus pada kekurangan yang ada, sehingga lupa melihat kelebihan yang sebenarnya sudah kita miliki. Transjakarta mungkin belum sempurna, masih ada berbagai tantangan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, sistem ini telah memberikan dampak yang signifikan bagi mobilitas masyarakat Jakarta. Kemacetan yang dulu terasa begitu parah, kini perlahan mulai terurai di beberapa titik. Masyarakat memiliki alternatif yang lebih efisien untuk beraktivitas, waktu perjalanan menjadi lebih terprediksi, dan kualitas hidup pun meningkat. Semua ini adalah hasil dari upaya panjang yang tidak instan, tetapi terus berkembang dari waktu ke waktu. Lebih dari itu, pengalaman ini juga memberikan pelajaran bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah yang sederhana, asalkan dilakukan dengan konsisten dan terarah. Membangun transportasi umum yang baik bukan hanya soal membangun jalan atau membeli bus, tetapi tentang menciptakan sistem yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, apa yang dilihat oleh turis tersebut bukan hanya sekedar bus atau halte, tetapi sebuah gambaran tentang bagaimana sebuah kota berusaha untuk menjadi lebih baik. Sebuah upaya untuk menghadirkan solusi nyata atas masalah yang dihadapi, dan sebuah bukti bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Kini, pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah kita sudah cukup menghargai apa yang kita miliki, ataukah kita masih terlalu sering melihat keluar tanpa menyadari potensi yang ada di dalam negeri sendiri? Karena bisa jadi, di mata orang lain, apa yang kita anggap biasa justru adalah sesuatu yang luar biasa. Dan mungkin dari cerita sederhana ini, kita bisa mulai melihat dengan sudut pandang yang berbeda, bahwa di balik hiruk-pikuk kota Jakarta ada sebuah sistem yang terus bekerja, menghubungkan jutaan orang setiap hari dan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Sebuah sistem yang tidak hanya menggerakkan kendaraan, tetapi juga menggerakkan harapan akan masa depan kota yang lebih baik.